Dua pria ditangkap setelah berbuat asusila di tengah kepadatan penumpang bus Transjakarta. Hujan deras yang menerjang Kabupaten Kendal menyebabkan permukiman warga di 5 kecamatan terendam. Banjir bahkan sempat mengganggu perjalanan kereta dari Surabaya dan Semarang menuju Jakarta dan sebaliknya. Dalam beberapa hari terakhir, saudara, viral pengakuan seorang selebritas sebagai korban child grooming. Apa sebenarnya child grooming dan adakah langkah pencegahannya? Kita bahas dalam segmen dialog di Sapa Pagi hari ini. Halo, selamat pagi, selamat akhir pekan saudara. Kami kembali menjumpai Anda di Sapa Indonesia Pagi di hari ini, Sabtu 17 Januari 2026. Bersama saya Beriman Atenaya. Dan saya Putri Oktaviani. Jumlah informasi kami hadirkan saudara, dan hari ini dingin banget gak sih? Dingin banget. Tadi aku berangkat itu masih mendung-mendung aja. Betul. Tuh. Tahu-tahu beres. Titik-titik hujan. Nah, itulah ya kenapa kita harus menjaga kesehatan tentunya untuk Anda, terutama yang lagi long weekendan. Siapa yang long weekend? Pemirsa di rumah. Iya, kita temenin aja pagi-pagi. Nah, ini dia nih Okta ya, karena di berbagai daerah, tidak hanya di Jakarta, tadi di Kendal ada, kemudian beberapa hari terakhir juga di Kudus, ini juga lagi banjir dan juga hujan, apalagi mungkin orang-orang yang mau keluar ruangan gitu ya, mau berlibur di gunung, di sawah, di gunung, di pantai gitu ya. Ini hati-hati karena lagi-lagi cuaca lagi tidak menentu, bisa kemudian awalnya cerah, kemudian tahu-tahu hujan. Nah, ini apalagi kalau di jalan menuju ke tempat wisata, misalnya naik motor ataupun naik mobil, hati-hati karena bisa jadi cuacanya ini berubah setiap saat. Ya, betul. Dan nanti juga kita akan hadirkan pantauannya seperti apa, termasuk juga yang mau liburan naik kereta wush gitu misalnya kan. Udah pernah naik kereta wush? Belum. Belum. Saking kerja mulu ya? Saking kerja mulu. Nanti kita akan lihat bagaimana keramaian di stasiun bus juga saudara, dan nanti juga kita akan bahas terkait tadi ada soal child grooming ya. Nanti di segmen dialog di Sapa Indonesia Pagi. Tapi kita akan ke informasi pertama dulu terkait dengan bencana saudara yang menerjang permukiman warga di 4 kecamatan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat petang. Ada puting beliung yang terjadi di sana. Meski tidak ada korban jiwa, namun sedikitnya 8 rumah rusak parah akibat kejadian ini. Rekaman video amatir ini merekam saat angin puting beliung menerjang sejumlah desa di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo pada Jumat kemarin. Atap rumah porak-poranda, bahkan sejumlah pohon tumbang. Puting beliung muncul saat hujan dengan intensitas tinggi mulai reda. Setelah pusaran angin berlalu, warga mendapati rumah dan pepohonan porak-poranda. Tugas gabungan melakukan pembersihan usai terjangan angin mereda. 4 kecamatan terdampak terjangan puting beliung. Kecamatan Gending, Banyuanyar, Besuk, dan Leces saudara. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Terjadi angin puting beliung di daerah Leces dan Sumber Kedaung yang menyebabkan 4 pohon tumbang menimpa 4 rumah. Dan kemudian juga ada 4 rumah yang kena puting beliung. Informasi berikutnya saudara, kebakaran melanda sebuah pabrik pembuatan obat di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Diduga api berasal dari ruang produksi. Kebakaran Pitomindo. Sempat terdengar suara ledakan, diduga berasal dari mesin yang terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 3 jam. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Kebakaran Pitomindo.
Astagfirullahaladzim. Diduga korsleting, sebuah mobil listrik ludes terbakar di ruas tol Jor, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Inilah video amatir kepulan asap yang membumbung tinggi dari sebuah mobil yang terbakar. Insiden bermula saat pengemudi melihat percikan api dari bawah jok mobil. Api kemudian cepat membesar dan membakar mobil listrik tersebut. Mobil ini SUMBG ya? Bukan. Bukan. Saya pinjam, Bang. Berikutnya saudara, hilang kendali sebuah mobil menabrak tiang besi lampu lalu lintas di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat sore. Nyawa pengemudi mobil SUV tersebut tak tertolong meski sempat dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto. Bagian depan SUV mengalami ringsek usai mobil menabrak tiang besi lampu lalu lintas. Peristiwa kecelakaan tunggal ini bermula saat mobil SUV melaju dari arah Jalan Medan Merdeka Barat menuju Jalan MH Tamrin. Sesampainya di perempatan Patung Kuda, pengemudi diduga hilang kendali hingga mobil naik ke trotoar dan menabrak tiang lampu lalu lintas hingga nyaris roboh. Sempat dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto, pengemudi mobil SUV akhirnya meninggal dunia. Aksi pencurian besi rel kereta api di dekat stasiun Jatinegara, Jakarta Timur digagalkan polisi. Material besi rel kereta api sepanjang 2 meter ini hendak dimasukkan ke dalam angkutan umum. Namun aksinya diketahui oleh pihak kepolisian dan sejumlah petugas KAI. Saksi mata menyebut ada 10 pelaku yang mencuri besi rel kereta api. Namun para pelaku kabur saat polisi dan petugas memergoki aksi pencurian. Pasca pencurian, penjaga di area stasiun kereta api diperketat. Posisi dari sana pas lagi gotong kereta lewat, jadi ketahuan gitu. Gotong-gotong kalinya 10 orang. Oh, 10 orang itu, Bu? Tapi pada kabur. Itu berarti besinya udah sempat masuk ke dalam angkot? Belum, baru mau. Katanya sih baru mau diangkut, mau ditaikin kayak gitu. Tiba-tiba pada datang aparat sama petugas. Pada kabur tuh, Bu? Pada kabur. Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi menangkap 2 pencuri kendaraan bermotor yang menembak seorang warga di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Inilah detik-detik penangkapan satu pelaku ranmor yang menembak warga Palmerah, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Pelaku ditangkap di sebuah kamar hotel di kawasan Yogyakarta. Saat kejadian, pelaku berperan melepaskan 3 kali tembakan yang salah satunya mengenai korban. Selain menangkap VV, polisi juga menangkap pelaku lain berinisial RC di Cimahi, Jawa Barat. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 12 butir peluru tajam, 15 kunci letter T, dan 7 sepeda motor hasil kejahatan. Aksi pencurian kedua pelaku terekam kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV, 2 pelaku berhasil mengambil sepeda motor yang terparkir di rumah di Jalan Andong 2, Palmerah, Jakarta Barat.
Namun saat hendak membawa kabur kendaraan tersebut, aksinya diketahui pemilik motor. Korban yang berteriak mengundang warga lainnya untuk turut mengejar kedua pelaku. Salah satu pelaku berhasil ditangkap warga, namun pelaku lainnya melepaskan tembakan senjata api sebanyak 3 kali hingga melukai salah satu warga. Dua pria ditangkap setelah berbuat asusila di tengah kepadatan penumpang Transjakarta. Suasana di dalam bus Transjakarta jurusan Pantai Maju Balai Kota mendadak heboh pada Kamis malam. Kehebohan dipicu oleh dua pria penumpang yang kedapatan berbuat asusila. Kejadian berlangsung saat bus Transjakarta melintas di ruas Jalan Sediatmo, Kedok Panjang, Penjaringan, Jakarta Utara. Oleh petugas keamanan, keduanya kemudian diturunkan secara paksa di halte Kota Tua, kemudian diserahkan ke Polres Metro Jakarta Utara. Seorang perempuan penumpang bus Transjakarta membuat laporan polisi agar kedua pelaku diproses hukum. Saat ini kedua pelaku ditahan dan dijerat pasal 406 KUHP tentang perbuatan asusila di muka umum dan terancam hukuman penjara 1 tahun. Kayak adanya kejadian asusila di depan umum yang dilakukan oleh dua pelaku, yaitu inisial H dan F. Dua pelaku ini merupakan teman kerja, kemudian janjian pulang bersama menaiki kendaraan umum Transjakarta. Di dalam Transjakarta tersebut mereka didapati atau tangkap tangan itu melakukan aktivitas seksual yang mengakibatkan berdampak ke atau ada zat yang terkena ke penumpang lainnya. Informasi berikutnya, saudara, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang lansia yang tercebur sumur sedalam 5 meter di tengah sawah di Ngawi, Jawa Timur. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Harjo Suwito, 65 tahun, dilaporkan hilang sejak Kamis malam. Warga sempat mencari Harjo dan menemukan pakaiannya di area persawahan dekat dengan sumur. Setelah dicek, warga menemukan korban tercebur ke dalam sumur. Korban lalu dievakuasi petugas gabungan. Korban dalam kondisi selamat, namun terdapat luka lebam dan lemas, diduga akibat terbentur saat tercebur sumur. Korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Hujan deras yang menerjang Kabupaten Kendal menyebabkan permukiman warga di 5 kecamatan terendam. Banjir bahkan sempat mengganggu perjalanan kereta dari Surabaya dan Semarang menuju Jakarta dan sebaliknya. Informasi selengkapnya usai jeda. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, seekor harimau Sumatera melintas di akses jalan perusahaan yang berada di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Zamrud, Kabupaten Siak, Riau. Kemunculan harimau mengejutkan pekerja. Rekaman video amatir memperlihatkan harimau dengan santai melintas di area perusahaan di dalam Taman Nasional Zamrud. Satwa dilindungi tersebut sempat menyeberang jalan sebelum kembali masuk ke semak belukar di sekitarnya. Kehadiran harimau mengejutkan para pekerja yang melintas di wilayah tersebut. Hasil pengecekan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam, jejak harimau ditemukan di 2 titik berbeda.
ada salah satu staf dari PT Bumi Siap Sako yang bertemu atau berjumpa dengan harimau Sumatera atau yang sedang melintas di jalan, merupakan jalan aksesnya PT DSP yang merupakan kawasan Taman Nasional Zamrud dan merupakan habitat dari harimau tersebut. Tidak, bukan jalan umum Pak ya? Bukan, jalan tersebut adalah jalan khusus dan akses sangat terbatas, tidak semua orang bisa melintas kecuali petugas Taman Nasional dan petugas PT Indonesia Pesako. Banjir masih merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Aktivitas lumpuh akibat genangan air setinggi 10 hingga 50 cm. Banjir yang menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah juga berdampak terhadap aktivitas di Terminal Induk Bus Antar Kota yang berada di Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Di terminal ini, ketinggian air mencapai 10 hingga 50 cm. Akibatnya, aktivitas terminal lumpuh total. Untuk sementara, bus yang hendak menaikkan ataupun menurunkan penumpang dipindah di bagian luar terminal, tepatnya di sisi kiri Jalan Kudus menuju Semarang. Banjir Pak, keadaan bis tidak ada yang masuk. Kedalaman air sekitar saat ini 20 cm kurang lebihnya. Ini kondisi ini udah berapa lama Pak? Mulai hari Senin Pak, sampai saat ini. Sementara dialihkan di luar, sama di depan terminal. Di Karawang, Jawa Barat, tanggul Kali Malang di Desa Margakaya jebol. Imbasnya satu rumah ambruk dan ratusan rumah terendam banjir. Perkirakan ada 400 rumah warga di Desa Margakaya terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Kali Malang pada Jumat pagi. Meski terendam banjir, namun sebagian warga masih memilih bertahan di rumah masing-masing. Merendam kurang lebih 400 kakak dari masyarakat di dusun 2 kalau tidak salah. Ratusan dan merendam tadi hitungan sementara sawah sekitar 62 hektaran dan mungkin ini saluran pasti tembusnya ke Sukamamur, Purwadana dan ke Karangligar, Dusun Kampek. Banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengganggu berbagai aktivitas warga, termasuk prosesi pemakaman. Satu jenazah warga setempat terpaksa dinaikkan ke perahu menerjang banjir yang mencapai 1 meter untuk menuju ke pemakaman. Dalam rekaman video amatir warga, prosesi pemakaman seorang warga Desa Minto Basuki, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terpaksa dilakukan di tengah banjir. Jenazah dibawa menuju permakaman dengan cara dinaikkan ke atas perahu sampan karena lokasi permakaman berada di perbatasan desa dan aksesnya terendam banjir. Mobil jenazah yang biasa digunakan tidak bisa melintasi daerah karena ketinggian air mencapai 1 meter. Naik perahu dari ya? Desa. Kemana itu Pak? Pemakaman di Desa Minto Basuki di perbatasan desa. Pemakamannya terendam banjir, tapi tadi yang ditaruh yang bagian tinggi. Yang bagian tinggi. Di Desa Minto Basuki tercatat lebih dari 240 rumah terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi di wilayah itu. Iwan Miftahudin, Pati, Jawa Tengah. Di jalur Pantura, Jawa Tengah, perjalanan kereta api sempat terganggu karena luapan air akibat hujan deras pada Kamis malam. KAI bilang pasca luapan air yang terjadi di jalur hulu dan hilir petak Jalan Kalibungu, Kaligodri, kini perjalanan kereta api kembali normal. Di stasiun Tawang, kondisi terlihat normal. Perjalanan kereta api rata-rata sesuai dengan jadwal. Jalur hulu dan juga hilir peta jalan antara stasiun Kaligodri, stasiun Kalibungu yang sebelumnya dilakukan upaya normalisasi pasca adanya luapan air, kini telah dapat dilalui kembali.
Di jalur Pantura, Jawa Tengah, perjalanan kereta api sempat terganggu karena luapan air akibat hujan deras pada Kamis malam. Air meluap ke jalur hulu dan hilir petak jalan Kaliwungu Kalibodri dan menyebabkan jalur kereta terendam hingga batas kepala rel. 9 kereta terlambat berangkat dan tiba di wilayah Daop 8 Surabaya pada Jumat siang. Keterlambatan itu akibat jalur kereta yang terendam banjir di wilayah Jawa Tengah. Dari 9 kereta, PT KAI Daop 8 Surabaya menjelaskan 6 kedatangan kereta di stasiun Pasar Turi dan 2 kedatangan kereta di stasiun Malang terlambat maksimal hingga 4 jam. Selain itu, 1 keberangkatan kereta dari stasiun Pasar Turi hingga Semarang juga terlambat hingga 17 menit. Keterlambatan kedatangan sejumlah perjalanan kereta api tersebut disebabkan akibat adanya gangguan perjalanan kereta api pada lintas utara, tepatnya yang terjadi di wilayah Kendal, di mana jalur kereta api tersebut tidak dapat dilalui akibat adanya luapan air atau banjir yang merendam jalur tersebut. Sementara itu, 9 perjalanan kereta api tujuan Jakarta mengalami keterlambatan akibat banjir yang sempat merendam sejumlah titik rel di jalur Semarang-Kendal. Keterlambatan 9 kereta yang tiba di Jakarta mengakibatkan keterlambatan 4 perjalanan kereta dari Jakarta. 4 kereta yang terlambat berangkat, yakni kereta Parahyangan, Sembrani, Tawang Jaya, dan Argo Bromo Anggrek. Keempat kereta itu mengalami keterlambatan keberangkatan selama 4 jam. Kereta api Indonesia Daop 1 Jakarta meminta maaf atas peristiwa keterlambatan kereta dan mempersilakan calon penumpang terdampak melakukan pengembalian penuh biaya tiket. Yang sudah memiliki tiket dan tidak berkenan untuk melanjutkan perjalanannya akibat kereta apinya menunggu rangkaian sehingga terjadi keterlambatan yang cukup tinggi, bisa membatalkan perjalanannya atau membatalkan tiketnya. Kami akan kembalikan biaya tiket sebanyak atau sebesar 100%. KAI terus memantau prasarana dengan intensif dan memastikan keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api. Tim Liputan Kompas TV. Hujan deras yang menerjang Kabupaten Kendal menyebabkan permukiman warga diterjang banjir. Pada Jumat, banjir bahkan terus meluas hingga 5 kecamatan. Banjir kali ini dinilai yang terparah. Banjir yang menerjang Kabupaten Kendal terjadi di Kecamatan Berangsong, Kaliwungu, Ngampel, dan Megandon. Ketinggian air bervariasi setinggi 30 hingga 100 cm. Curah hujan juga tinggi menyebabkan meluapnya sejumlah sungai di Kendal. Banjir menggenangi 20 desa yang tersebar di 5 kecamatan. Ya itu tiba-tiba sih, ya udah ada persiapan tapi kan airnya deras banget itu ngalirnya. Udah sering, ini udah 3 tahun baru kemarin tuh udah terus ini. Untuk informasi terkini soal banjir di Kendal, Jawa Tengah akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Danang Prakosa. Selamat pagi Danang, banjir di sana sempat mencapai ketinggian 100 cm. Kemudian bagaimana situasinya pagi hari ini? Ya, pagi banjir yang juga di Kabupaten Kendal hari ini masih terjadi dan juga di Kecamatan Patpon, Kaliwungu, dan banjir kali ini terjadi karena limpasan dari Sungai Maritir yang meluap karena curah hujan yang terus terjadi sejak beberapa hari yang lalu, terutama di sore hingga malam hari. Intensitas hujan yang tinggi menyebabkan Kali Maritir meluap hingga mengenangi ribuan rumah warga, terutama di sekitar Kecamatan Berangsong. Namun meski demikian, hari kedua hari ini air sudah mulai menyusut di sejumlah titik, beberapa tempat dan beberapa desa juga mulai berkurang. Dari awalnya ketinggian dari 100 cm, kini sudah menyusut di bawah 60 cm. Demikian. Oke, sudah mulai surut banjirnya, tapi bagaimana dengan 20 desa yang sempat terendam banjir? Di mana saja aksesnya yang masih terganggu ataupun yang masih tinggi ketinggian banjirnya?
banjir yang sempat menggenangi dan menutup akses jalan di beberapa desa dan sempat beberapa jam menutup jalan Pantura. Hingga hari ini sudah mulai menyusut dan mulai normal. Jalan yang awalnya ketinggiannya lebih dari sekitar 1 meter juga sekarang sudah mulai menyusut sehingga sejumlah kendaraan bermotor, mobil, dan aktivitas warga juga bisa mulai melewati. Meski demikian warga cukup terganggu aktivitas mereka. Namun demikian karena airnya sudah mulai menyusut dan mulai menurun banjirnya, akhirnya jalan semua di beberapa desa masih bisa terakses dan bisa digunakan oleh warga. Demikian. Oke, baik, sudah mulai surut di beberapa titik. Kita harapkan juga ini cepat berakhir banjirnya di sana. Semoga aktivitas warga juga cepat kembali normal. Terima kasih. Danang Prakosa melaporkan langsung dari Kendal, Jawa Tengah. Saudara, dalam beberapa hari terakhir viral pengakuan seorang selebritas sebagai korban child grooming. Apa sebenarnya child grooming ini dan adakah langkah pencegahannya? Kita akan bahas dalam segmen dialog di Sapa Indonesia Pagi usai jeda bersama rekan saya Putri Oktaviani. Beberapa hari terakhir, perbincangan tentang buku berjudul Broken Strings karya Aurelia Moormans ramai diperbincangkan. Buku ini membuka mata banyak orang mengenai child grooming atau upaya manipulatif mendekati dan mengeksploitasi anak, terutama remaja perempuan. Sejak buku itu viral, banyak orang yang menyadari bahwa child grooming menjadi ancaman nyata dan bisa menimpa siapa saja. Dilansir dari akun Instagram KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut, child grooming adalah modus kejahatan di mana pelaku mendekati anak, membangun kepercayaan, lalu memanipulasi mereka untuk tujuan eksploitasi. Ini sering terjadi di media sosial, game online, atau chat pribadi tanpa disadari orang tua. Komisioner KPAI Dian Sasmita menjelaskan, child grooming masuk dalam ranah kekerasan seksual pada anak. Dian pun menegaskan, child grooming harus menjadi perhatian semua pihak dan harus dilaporkan. Dan child grooming ini masuk juga pada ranah kekerasan seksual pada anak ketika itu korbannya anak ya. Jadi kita tidak boleh lagi permisif atau menormalisasi, oh itu karena kasih sayang, itu karena perhatian, tidak. Namanya grooming itu pasti ada unsur manipulatif dan di dalam kerangka perlindungan anak, manipulasi, bujuk rayu, tipu muslihat itu bagian dari kekerasan terhadap anak. Karena di sana ada hubungan atau relasi yang tidak setara dan ada niat-niat khusus untuk memperdaya atau merugikan anak. Ini yang perlu juga tidak hanya masyarakat pahami, tapi juga aparat penegak hukum, termasuk para petugas penyedia layanan dimanapun. Jadi sehingga ketika ada anak atau orang tua melaporkan kasusnya atau situasinya bahwa dia seperti yang dialami penulis, ini harusnya direspon, tidak hanya didiamkan saja. Data laporan akhir tahun KPAI tahun 2025 tercatat 2063 anak menjadi korban kekerasan sepanjang tahun 2025. 51,5% korban adalah anak perempuan dan 47,6% anak laki-laki. Dengan mayoritas kelompok usia korban 15 hingga 17 tahun mencapai 20,6%. Selain kekerasan seksual dan memicu trauma secara psikis, child grooming juga bisa berujung pada petaka yang mengerikan, bahkan pembunuhan. Saudara, child grooming dalam buku Broken Strings yang ditulis aktris Aurelia Moormans telah membuka mata banyak pihak. Lalu apa sebetulnya child grooming dan seberapa bahaya? Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog dan grafolog Joyce Manurung. Selamat pagi Bu Joyce. Selamat pagi Mbak Okta, selamat pagi pemirsa. Bu Joyce, menarik membahas soal child grooming. Tapi sebetulnya mungkin orang awam banyak yang tidak mengetahui soal istilah tersebut. Child grooming itu apa sih Bu sebetulnya? Ya. Kalau kita melihat kan dua kata ya, child dan grooming. Jadi child pasti anak fokusnya dan grooming ini adalah sebuah proses bertahap.
Jadi kalau kita gabungkan, proses bertahap ini bentuknya manipulasi psikologis kepada anak, di mana pelaku membangun sebuah relasi yang sifatnya itu dekat, nyaman, dan terasa aman bagi anak dan keluarga anak. Sehingga anak dan keluarganya itu memberikan rasa percaya dan kendali kepada si pelaku terhadap anak. Jadi pelaku itu bisa, tanda kutip nih ya, bebas untuk berinteraksi dengan anak, berdampingan dengan anak, bahkan mungkin pergi kemana-mana dengan anak, hingga menyentuh fisik anak. Orang tua sepertinya menganggap itu bentuk kasih sayang, perhatian. Oh, ini ada omnya atau temannya atau siapapun yang dirasa memberikan afeksi kepada anak. Nah, anak juga begitu, merasa bahwa dia diperhatikan, dilindungi, diutamakan. Bahkan dalam proses child grooming, pelaku itu membuat sebuah proses isolasi pada anak. Jadi anak itu seperti didoktrin ya, bahwa kamu itu yang nyayangin cuman saya, misalnya begitu. Sehingga anak merasa spesial. Nah, ketika seseorang merasa spesial, dia menjadi tergantung kepada si pelaku. Seakan-akan dia manut terus, mau ngikutin apa maunya si pelaku. Bagi beberapa orang yang melihat kamu itu bucin banget sih, misalnya begitu ya, atau kamu tuh kok mau sih digituin. Tapi bagi anak itu bentuk perhatian yang dia harus pertahankan. Nah, inilah yang sering membingungkan bagi orang-orang di sekitarnya, apakah anak itu menyadari atau tidak. Nah, disinilah si pelaku tahu bahwa kekuatannya bisa mengendalikan anak sehingga terus-menerus melakukan manipulasi pada anak. Oke, Bu Joyce, ada kaitannya nggak dengan tindakan pedofilia sebetulnya? Pedofil itu kan sebagai bentuk penyimpangan perilaku seksual ya. Sebenarnya kalau itu dilakukan oleh orang yang usianya dewasa kepada anak, masuknya kepada kondisi penyimpangan perilaku itu. Nah, namun konteks ini sebenarnya adalah situasinya. Jadi ini dua hal yang berbeda, namun pedofilia menjadi bagian dari konteks child grooming. Oke, Bu Joyce, ada ini nggak? Kenapa sih sebetulnya anak-anak bisa rentan menjadi korban grooming? Apakah ini ada kaitannya dengan misalnya pola asuh di rumah atau misalnya perhatian dari orang tua yang kurang? Seperti apa sih, Bu? Umumnya anak-anak yang ditargetkan adalah anak-anak yang berasal dari keluarga atau sedang mengalami kondisi rapuh. Jadi contohnya datang dari keluarga yang tidak harmonis, kemudian penuh dengan tindakan kekerasan atau diabaikan. Sehingga anak-anak ini umumnya juga merasa misalnya ya kesepian, tidak diperhatikan, atau rendah diri, kecemasan akut, ketakutan dan sebagainya. Jadi pelaku itu bisa membaca kebutuhan-kebutuhan ini, sehingga karena ini sifatnya manipulatif kan, sehingga dia bisa berperan dan mengambil tindakan-tindakan yang seakan-akan memenuhi kebutuhan anak itu. Jadi kebutuhan afeksi itu dia tunjukkan melalui tindakan, misalnya membantu, memberikan masukan pada anak di awal-awal proses nih, hingga misalnya mendampingi anak ketika anak mengalami tadi ketakutan, kecemasan, ingin bicara. Nah, umumnya anak-anak ini kan merasa senang ada orang yang mendengarkan, ada orang yang mendampingi. Di awal proses itu dipertahankan. Tidak ada barangkali perilaku-perilaku yang menyimpang di awal. Namun dengan perlahan sifatnya itu desensitisasi. Si pelaku itu pelan-pelan memperkenalkan misalnya sentuhan-sentuhan yang sifatnya seksual, ya, atau pelukan, bahkan memperlihatkan tontonan atau gambar yang nuansanya seksual juga pada anak. Sehingga si anak ini merasa bahwa hal-hal ini umum dilakukan oleh orang-orang yang memberikan afeksi pada saya. Ketika anak sudah dapat afeksinya, tentunya dia nggak mau kehilangan kan sosok-sosok seperti itu. Dia ingin pertahankan. Nah, kalau anak ini nanti menolak, misalnya sentuhan, pelukan dan sebagainya, dia khawatir si pelaku ini akan lari dari dia gitu ya, meninggalkan dia, sehingga dia tidak mau itu terjadi. Atau kalau dia menolak, si pelaku bisa mengancam anak. Kamu nanti
nggak saya sayangin lagi, misalnya begitu. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pelaku seperti sebuah lingkaran setan. Jadi anak tahu kadangkala itu udah nggak benar, tapi dia butuh dan itu dipenuhi kembali sehingga anak tetap bertahan dalam situasi itu. Oke, kata kuncinya itu tadi ya Bu ya. Jadi bagaimana membangun manipulatif terhadap anak. Ada nggak Bu misalnya umur-umur tertentu di mana mungkin orang tua harus aware nih gitu, anaknya jangan sampai terjebak dalam situasi itu tadi, child grooming. Gimana dan juga gimana pelaku bisa membangun kedekatan dengan anak secara perlahan itu tadi sampai akhirnya menjadi manipulatif. Biasanya tadi kalau konteks child grooming, orang tuanya juga didekatin, Mbak, gitu. Jadi dia datang sebagai sosok yang misalnya menyenangkan, perhatian, kadang-kadang berwibawa gitu ya, kalau bahasa kerennya itu charming gitu. Nah, jadi orang tua tuh merasa nyaman ketemu dengan sosok ini. Lalu dia biasanya memfasilitasi anak butuh apa sih, misalnya kalau pendidikan atau didampingi dalam hal apa, dia masuk sebagai peran itu. Nah, dalam konteks ini memang situasinya kadangkala anak itu tidak memiliki fungsi ayah ibu yang lengkap misalnya, atau fungsi ayah ibunya tidak berjalan secara harmonis sehingga si pelaku bisa mensubstitusi fungsi-fungsi itu. Dia tahu misalnya ibunya nggak berperan atau ayahnya nggak berperan, dia masuk ke peran itu sehingga anak merasa peran itu lengkap lagi. Nah, disinilah memang biasanya si pelaku pintar menggunakan komunikasi yang cocok dengan gaya orang tuanya atau memberikan hadiah. Jadi orang tua senang di-treat ya, diperlakukan dengan juga istimewa oleh si pelaku. Di sini rasa percaya. Jadi konteksnya child grooming itu dua aja nih. Ada rasa percaya, ada kendali. Nah, kalau ini didapat, ya dia bisa mengeksploitasi anak sesuai keinginannya. Oke, Bu Joyce, bisa nggak orang tua itu mengetahui dan bisa memisahkan dalam arti kata begitu, mana yang betul tulus, mana yang ada maksud tertentu? Ada nggak tanda-tandanya supaya bisa tahu gitu, ini terindikasi akan jadi child grooming ke depannya? Ya. Kalau dalam penampakan luar gitu ya perilakunya, barangkali tidak semua orang bisa peka membaca. Karena bentuk perilakunya itu umum, bahkan dirasa positif bagi beberapa orang kalau dilihat dari permukaan. Namun kita bisa melihat dampak pada anak. Umumnya anak-anak yang mengalami child grooming ada perubahan perilaku. Contoh, dia udah nggak mau lagi ngobrol lama dengan orang tuanya. Banyak hal yang disembunyikan, atau dia menerima banyak hadiah-hadiah yang kalau ditanya dari mana, dia nggak sebutkan dari siapa, atau dia menyebutkan hanya dari sosok tersebut, atau dia selalu bepergian dengan sosok tersebut tanpa minta izin orang tuanya. Prestasi akademiknya menurun, kemudian sulit untuk berinteraksi dengan teman-temannya, menolak berkomunikasi dengan keluarga dekat dan sebagainya. Jadi ini bisa dibaca pola-pola perilaku ini. Nah, kalau ini sudah terjadi, sudah harus orang tua membangun komunikasi ulang lagi nih, di riset pola komunikasinya untuk lebih terbuka, lebih terpercaya bagi anak. Karena anak-anak menyembunyikan sesuatu karena dia tidak merasa orang tuanya itu aman, orang tuanya itu nyaman untuk diajak ngobrol, diajak berkeluh kesah misalnya gitu ya. Jadi orang tua mesti paham ini, ubah pola perilaku, ubah gaya komunikasi. Kalau biasanya sifatnya itu investigatif atau sifatnya judgmental, kamu sih, kenapa kamu gini, kamu dari mana? Ubah bentuknya itu seperti sharing. Supaya anak merasakan bahwa saya itu didengarkan, saya itu diterima loh perasaannya, saya itu tahu loh bahwa orang-orang di sekitar saya itu peka pada saya. Nah, ini yang perlu diupayakan oleh orang tua. Dan berikutnya, kalau sudah terjadi seperti ini, tidak ada salahnya juga kita minta bantuan profesional. Karena tidak semua orang tua juga lihai dan punya keterampilan bicara dengan anak. Ada kalanya pihak ketiga profesional ini bisa membantu membuka apa sih permasalahan anak sehingga anak itu menyembunyikan semua ini dari orang tuanya. Ya, barangkali juga di keluarga tidak ada budaya-budaya yang sifatnya itu ngomong apa adanya. Di meja makan nggak pernah terjadi pembicaraan. Sebelum tidur biasanya langsung tidur. Tidak pernah ada pertanyaan, kamu gimana deh perasaannya hari ini? Itu nggak pernah ditanya. Nah, ketika ada pihak ketiga profesional membantu, ini barangkali bisa membuat anak menyampaikan. Karena kadangkala Mbak, ketika anak di child grooming seperti ini, dia sudah merasakan ada tindakan eksploitasi pada diri dia. Dia pengen ngomong tapi nggak tahu sama siapa.
Dia pengen ngomong tapi nggak tahu bagaimana caranya. Takut disalahkan. Kamu sih bergaul dengan dia soalnya. Nah, judgement menyalahkan ini yang seringkali membuat anak mundur dari orang tua dan nggak mau lagi ngomong. Jadi ini perlu disadari oleh orang tua. Oke, ada komunikasi yang sehat tentunya antara anak dengan orang tua supaya anak bisa merasa juga safe gitu ketika dia bercerita dengan orang tua. Nah, Bu, tapi ada nggak siapa saja sebetulnya yang bisa menjadi pelaku child grooming, orang terdekat aja kah atau bagaimana? Ya, child grooming ini kan sebenarnya ada konteks kuasa yang penyimpangan kuasa lah ya, relasi kuasa begitu. Jadi ada orang yang lebih punya otoritas dengan orang yang sifatnya tidak punya otoritas, superior versus inferior. Jadi biasanya ini orang-orang yang kedudukannya lebih tinggi, bisa itu usia, bisa itu misalnya popularitas lebih tinggi, atau finansial lebih baik, atau status sosial lebih baik. Nah, siapapun bisa melakukan itu, baik orang terdekat maupun orang asing dari anak. Karena konteksnya bukan lagi kedekatan emosinya di awal, tapi tadi anak mendapatkan rasa nyaman dan aman dari si pelaku. Di mana si pelaku sudah tahu dari awal anak ini butuh itu. Jadi orang tua itu mesti paham, bukan hanya orang terdekat, orang yang baru dia kenal ketika membangun hubungan yang nyaman dengan anak dalam waktu yang panjang dan ternyata anak bisa mendapatkan afeksinya, orang tua juga perlu ya waspada lah. Bukan artinya kita selalu suuzon gitu ya, selalu curiga pada orang asing, bukan itu konteksnya. Tapi kita perlu waspada, membaca perubahan perilaku. Apakah orang asing atau orang terdekat itu menunjukkan sebuah kedekatan yang tidak umum, tidak wajar. Tadi kalau ada istilah pedofil itu kan sebenarnya orang tua kepada anak ya, artinya orang yang lebih tua kepada anak. Nah, ini juga begitu, dewasa kepada anak. Kita lihat bentuk kedekatannya, apakah masih wajar? Kalau sudah tidak umum, tidak biasa, cut, berhentikan. Bicara pada anak untuk menyelesaikan hubungan tersebut. Jadi memang di sini peran orang tua paling penting, Mbak, dari semua pihak. Oke, Bu Joyce, kalau child grooming ini bisa terjadi juga nggak ke laki-laki kemudian ada perbedaan antara child grooming dengan eksploitasi atau ini justru semacam tahapan begitu dari child grooming berujungnya ke eksploitasi itu tadi? Siapapun anak dengan jenis kelamin apapun itu bisa mengalami child grooming. Child grooming itu diupayakan karena tujuannya justru eksploitasi. Eksploitasinya nggak hanya seksual ya, bisa finansial. Bisa anak dipekerjakan, ditanda kutip diperas dan sebagainya, itu bisa terjadi. Jadi sebenarnya bentuk eksploitasi ini bisa bergerak ke berbagai arah dalam berbagai bentuk juga. Nah, siapapun anaknya, bisa siapapun mengalami. Tapi yang paling penting, si pelaku tahu bahwa anak ini tidak dalam situasi emosi yang baik, yang stabil, yang harmonis dan sebagainya. Jadi namanya juga manipulator ya Mbak. Jadi dia tahu sekali membaca keadaan, dia pintar sekali mengarang keadaan, memutarbalikkan situasi, dan dia pintar merancang. Child grooming, eksploitasi ini sifatnya itu terencana dan sistematis. Jadi dia sudah punya pakem-pakem apa yang harus dilakukan, kira-kira begitu. Dia udah bisa merencanakan mau ngapain aja, mau melakukan apa, dan bagaimana cara bicara, bentuk treatment apa, dia sudah punya rencana itu. Dan karena ini sifatnya terselubung, tersembunyi, umumnya orang umum tidak bisa membaca. Jadi di awal-awal proses seperti ini, eksploitasi itu belum muncul. Dia masih hanya membangun rasa aman dan nyaman dalam relasi. Nanti setelah dapat tuh rasa aman, percaya dapat, kendali dapat, baru dia lakukan eksploitasi. Jadi semua saja bisa terjadi. Oke, Bu Joyce, kalau sekarang kita lihat kan media sosial begitu berkembang luas. Anak-anak juga bisa pakai media sosial. Ini tentunya ya bisa terindikasi dimanfaatkan oleh pelaku child grooming. Gimana pola kasus yang biasa terjadi di medsos? Antisipasinya seperti apa dan juga awareness untuk orang tua supaya jangan sampai anaknya ke depan bisa menjadi korban child grooming? Ya. Anak dalam usia undang-undang di Indonesia kan di bawah 18 tahun ya. Walaupun kita bisa melihat 17 tahun ke atas itu atau 15 tahun ke atas lah ya kita sebut, perkembangannya sudah masuk remaja di mana mereka transisi dari anak menjadi dewasa. Nah, di sini treatment kepada anak berbeda pastinya. Anak di bawah usia remaja dengan remaja pasti berbeda. Jadi orang tua juga harus punya cara yang berbeda dalam
melakukan treatmentnya, perlakuannya. Untuk media sosial, saya selalu mengatakan pilih dan pilah. Jadi orang tua sejak dini itu mengajarkan memilih dan memilah konten, fitur, atau media apa yang bisa dikonsumsi oleh anak. Tidak semua akses di media sosial itu diberikan kepada anak. Pertama, durasi. Yang kedua, apa yang boleh dibaca, dilihat, dinikmati oleh anak. Itu harus dibatasi dan disepakati oleh anak dan orang tua. Jadi anak diajak ngobrol, di usia kamu yang bisa ditonton adalah ini, dan ini. Kamu tidak diperkenankan nonton seperti ini karena ini bisa berdampak dengan untuk ini. Dijelaskan dengan lebih lanjut supaya anak-anak itu secara logis bisa memahami, oh iya, kenapa saya dilarang, karena ada alasan yang logis. Lalu berikutnya, pendampingan. Kadangkala anak kan perlu diajarkan dengan sesuatu yang tidak biasa begitu ya. Ada orang tua mengatakan biar dia berkembang, biar dia dewasa. Boleh saja, namun ada batasan pendampingan. Jadi orang tua menonton bersama. Contoh YouTube misalnya gitu. Dia nonton, orang tua menjelaskan apa sih yang terjadi di video itu gitu ya. Apa sih yang dimaknai oleh si aktornya dalam video itu, dijelaskan pada anak. Jadi ketika anak menonton, dia mendapatkan narasi, penjelasan yang memahami isi dari video itu. Dan pastinya yang ketiga, untuk anak-anak tertentu dibuat sebuah larangan strict gitu, ketat. Ya, ada kan anak-anak yang memang tidak mudah untuk diajak berkomunikasi karena hubungannya sudah tidak harmonis dari awal. Dibuat larangan yang keras. Ada sanksi, ada reward, dan ada punishment yang bisa diberikan kepada anak. Kalau dia bisa mentaati, apa sih hadiah yang bisa dia dapatkan? Kalau dia nggak bisa mentaati, apa sanksi yang bisa didapatkan? Sanksi ini bukan sanksi fisik, sanksi yang merugikan, tapi sanksi yang konstruktif. Contoh, dia harus nyapu rumah selama seminggu kalau dia nggak mentaati aturan itu. Atau uang jajannya dipotong 50% dan sebagainya. Nah, atau koneksi internetnya diputus misalnya gitu ya, nggak di-provide. Nah ini boleh diupayakan oleh orang tua, namun disepakati. Jadi anak paham sanksinya, anak paham apa yang menjadi rewardnya kalau dia menaati itu. Kira-kira gitu. Oke, jadi tidak hanya soal bagaimana afeksi atau kasih sayang, tapi juga rasa aman, komunikasi yang sehat, dan juga orang tua juga harus bisa memberitahu soal bagaimana boundaries, batasan pergaulan anak-anak. Karena yang bisa menjadi korban tidak hanya perempuan, tapi juga bisa terjadi kepada laki-laki, dan kalau misalnya merasa ragu juga bisa meminta pertolongan ahli. Terima kasih psikolog dan grafolog Ibu Joyce Manurung sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Ibu. Terima kasih, selamat pagi. Saudara, libur panjang akhir pekan, aktivitas di stasiun Wush Halim Jakarta Timur meningkat. Tercatat sejak Kamis, tiket perjalanan Wush terjual lebih dari 40.000 tiket. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Terima kasih masih bersama kami saudara. Libur panjang kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pada Jumat malam masih memadati jalur Gadok menuju Puncak Bogor. Satlantas Polres Bogor mencatat lebih dari 40.000 kendaraan sudah melintasi Gadok pada hari Jumat. Saat ini polisi sudah menggunakan sistem 2 arah dan akan dilakukan situasional melihat jika ada peningkatan kendaraan. Selain itu juga sistem ganjil genap diberlakukan sejak hari Kamis hingga Minggu. Di Bandung, Jawa Barat, Jalan Braga menjadi salah satu kawasan yang dipadati wisatawan pada libur panjang akhir pekan. Wisatawan menikmati suasana malam di Braga dengan berfoto di depan bangunan bergaya kolonial dan berburu kuliner. Mayoritas wisatawan berasal dari luar kota Bandung. Arus lalu lintas di sekitar kawasan Braga dan Jalan Asia Afrika tersendat. Libur panjang akhir pekan, aktivitas di stasiun Wush Halim Jakarta Timur meningkat. Tercatat sejak Kamis, tiket perjalanan Wush terjual lebih dari 40.000 tiket. Di masa libur panjang akhir pekan, tak sedikit warga Jakarta yang memilih liburan singkat bersama keluarga, salah satunya ke Bandung. Moda transportasi kereta cepat Wush menjadi pilihan.
Sejak Kamis ada 20.000 lebih penumpang setiap harinya yang melancong dengan kereta cepat. Hal ini juga dipengaruhi dengan adanya diskon tiket sebesar 43%. Rp200.000 untuk perjalanan Bandung-Jakarta dan Rp225.000 untuk perjalanan Jakarta-Bandung. Kita akan pantau saudara seperti apa antusiasme warga yang berlibur dengan Wush. Ada jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda di stasiun kereta cepat Wush di Halim, Jakarta. Selamat pagi Putu, apakah pagi ini sudah banyak warga Jakarta yang akan berangkat ke Bandung untuk liburan? Selamat pagi, Bremana dan juga saudara. Kalau pertanyaannya banyak atau tidak yang liburan, rasa-rasanya sih banyak ya, lebih banyak daripada saya terutama karena saya nggak kemana-mana, saya tetap di Jakarta menemani Anda memberikan informasi. Dan situasi terkini di stasiun Wush Halim, begitu ya, yang ada di Jakarta Timur, ini memang terpantau sudah cukup ramai, di mana kalau kita lihat begitu ya, sudah mulai banyak yang memang berangkat melakukan perjalanan sejak pagi tadi. Ini adalah area tunggu di mana masyarakat ataupun calon penumpang yang punya akses atau sudah membeli tiket sebelum nanti akhirnya masuk ke area peron ini dipersilakan untuk menunggu terlebih dahulu di ruang tunggu. Kemudian juga kalau mau sarapan atau jajan-jajan dulu boleh sambil nunggu keberangkatan kereta. Nah, salah satunya tadi saya juga berbincang dengan beberapa penumpang begitu, selain ada yang memang urusan pekerjaan, ada yang pulang ke rumah setelah mendapatkan libur panjang bekerja di Jakarta, ada juga yang memanfaatkan libur panjang untuk berlibur singkat bersama dengan keluarga. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang, Bremana dan juga saudara, dengan salah satu keluarga yang akan berlibur ke Bandung ya Mas ya? Ke Bandung. Mas namanya siapa? Saya dengan Anom. Oke, Mas Anom, ini di Jakarta tinggalnya di mana Mas? Saya di Cinere. Oh, di Cinere. Ini rencananya mau kemana, berapa hari, dan sama siapa aja? Kalau lihat sih ada rombongan ya, udah bawa rombongan. Ini keluarga aja sih, ada istri, ada anak 2. Mau ke Bandung sama malam aja sih sebenarnya. Makanya mau naik Wush karena bisa lebih cepat ya. Oh gitu. Nanti rencananya di Bandung mau jalan-jalan apa nih yang dicari? Paling mau kulineran aja sama mau ngelihat zoo paling ya buat anak-anak. Sama paling staycation aja sih di hotel. Oke, jadi ada edukasinya tapi juga nyicip-nyicip makanan khas Bandung. Terima kasih Mas Anom, hati-hati di jalan. Nanti keretanya berangkat jam berapa Mas? Jam 8.25. Ini habis ini udah mau boarding. Oke, hati-hati ya Mas, Ade, Ibu. Mari. Nah, tadi salah satunya Mas Anom ini memang salah satu pilihan kenapa pakai kereta cepat. Karena memang mereka yang kemudian berlibur terutama ke kota Bandung, ini waktunya singkat. Jadi supaya lebih banyak tempat yang bisa dikunjungi di Bandung, ini memilih untuk berangkat dan juga pergi dengan menggunakan kereta cepat. Dan kalau dari data, Bremana dan juga saudara, ini sejak Kamis kemarin, Jumat sampai dengan hari ini, hari Sabtu, itu memang diprediksi setiap harinya kereta cepat ini akan melayani sekitar 20.000 lebih penumpang setiap harinya. Dan dari pagi tadi sampai dengan saat ini pukul 8 pagi, Bremana dan juga saudara sudah terjual 8.000 tiket. Salah satu alasannya juga selain fasilitasnya tentu saja yang menjanjikan kecepatan untuk sampai ke tempat tujuan dengan menggunakan kereta cepat di masa libur Isra Miraj ataupun juga di masa libur panjang ini salah satunya adalah karena dari KCIC sendiri memberikan diskon sebesar 43% di mana perjalanan dari Bandung menuju ke Jakarta dipasang tarif Rp200.000, sementara dari Jakarta menuju ke Bandung ini Rp225.000. Jadi gimana? Bremana kira-kira pulang siaran mau ke Bandung terus balik lagi karena besok siaran lagi apa gimana nih kira-kira Bremana? Bentar nih Putu, saya juga kayaknya pengen nyusul ke sana, tapi kayaknya kamu berangkat duluan nih, jam 8.25 tiketnya ya. Nah tapi kalau ngomongin soal tiket nih, masih banyak nggak sih yang tersedia untuk para penumpang yang ingin ke Bandung hari ini? Ya, tadi kalau dari data dari KCIC sendiri sampai dengan pagi hari ini kan baru ada 8.000 tiket yang terjual. Ini juga disebut akan bertambah jumlahnya karena memang setiap harinya ini bisa melayani lebih dari 20.000 perjalanan begitu ya bagi 20.000 lebih penumpang, sehingga bukan jadi kalau dibilang sudah 8.000 terjual, tenang aja, diskonnya masih ada, tiketnya masih ada. Jadi bisa dibeli secara langsung ataupun juga bisa dibeli secara online. Bremana.
Baik ya, masih diskon, masih banyak tiketnya. Pokoknya untuk pemirsa dan juga Anda putus setelah ini bisa langsung beli tiketnya. Lagi-lagi 825 sebentar lagi langsung aja beli tiketnya untuk ke Bandung. Nanti balik ke Jakarta lagi bawa oleh-oleh. Terima kasih nih Putu Trisnanda dan juga juru kamera Bodia Vimala langsung dari stasiun Wus di Halim, Jakarta. Selamat bertugas, selamat berlibur juga ya. Saudara, informasi lainnya akan hadir usai jeda. Pasukan dari negara-negara NATO meningkatkan kehadiran militernya di wilayah Greenland menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menguasai wilayah tersebut. Sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Pasukan dari negara-negara NATO meningkatkan kehadiran militernya di wilayah Greenland menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump yang ingin menguasai wilayah tersebut. Pasukan Denmark telah berada di Greenland pada Kamis waktu setempat. Tampak kapal Angkatan Laut Kerajaan Denmark berpatroli di perairan Nuuk. Sejumlah negara NATO lain termasuk Perancis, Jerman, Inggris, Norwegia, Swedia, dan Belanda juga mengirimkan pasukan ke Greenland. Langkah ini menegaskan pengambil alihan Greenland oleh Amerika tidak diperlukan karena NATO dapat menjaga keamanan wilayah tersebut di tengah meningkatnya minat Rusia dan Tiongkok. Delegasi Kongres Amerika Serikat dari kedua partai akan berkunjung ke Copenhagen, Denmark, Jumat waktu setempat. Kunjungan ini menyusul ketegangan diplomatik akibat ancaman Presiden AS Donald Trump yang ingin mengambil alih Greenland. Delegasi Kongres AS akan bertemu para pemimpin Denmark dan Greenland guna menegaskan dukungan legislatif. Sebelumnya, Saudara, Trump menyebut Greenland sebagai wilayah vital bagi keamanan nasional AS. Trump bahkan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer untuk menguasai Greenland. Saudara, Presiden AS Donald Trump mengancam akan memberlakukan tarif dagang ke semua negara yang menentang keinginan AS untuk mengakuisisi wilayah Greenland. Selama berbulan-bulan, Trump bersikeras AS harus mengendalikan Greenland, wilayah yang berpemerintahan sendiri yang merupakan bagian dari kerajaan Denmark. Namun sebelumnya, Trump tidak pernah menyebutkan penggunaan tarif untuk mencoba memaksakan masalah tersebut. Menurut Trump, pengenaan tarif akan jadi hukuman bagi mereka yang menentang keinginan Amerika Serikat. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little, I'll take you out of that. In fact, that'll end up being the story. But actually, this is a much bigger story because we're reducing healthcare by numbers that you haven't seen. So I spoke to the top. Protes nasional di Iran semakin mereda pada Kamis waktu setempat. Tidak ada suara tembakan dan warga mulai kembali beraktivitas. Di ibu kota Iran, Tehran, terlihat tidak ada tanda kerusuhan dan puing-puing di jalanan. Sisa protes sudah dibersihkan. Suara tembakan yang sebelumnya sangat intens selama beberapa malam kini mereda. Orang-orang terlihat berjalan-jalan di kota dan lalu lintas kembali normal di jalan-jalan ibu kota. Sementara itu, media pemerintah Iran mengumumkan penangkapan oleh otoritas menargetkan mereka yang disebut teroris dan juga menghalangi warga yang ingin mencari jaringan internet. Warga Israel keturunan Iran berunjuk rasa pada hari Rabu waktu setempat untuk mendukung para demonstran di Iran. Para demonstran membawa spanduk yang menyerukan kebebasan di Iran dan menyatakan solidaritas dengan aksi di Iran. Demonstrasi di Iran dimulai pada 28 Desember 2025 karena anjloknya mata uang Iran terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai rial Iran jatuh ke titik terendah sepanjang masa dan inflasi melonjak hingga 40%, mengakibatkan melejitnya harga barang-barang kebutuhan sehari-hari.
Pemerintah Iran menuding Donald Trump dan pemerintah AS jadi dalang utama di balik kerusuhan yang terjadi saat aksi demonstrasi besar-besaran di Iran sepanjang awal Januari yang menyebabkan puluhan orang tewas. Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh menyebut pihaknya memiliki informasi dan bukti yang memperlihatkan sejumlah pertemuan antara Amerika Serikat dan sejumlah sekutunya sedang berkoordinasi untuk rencana kerusuhan di Iran. Aziz Nasirzadeh juga menyebut AS dan sekutunya mengucurkan dana untuk aksi terorisme di Iran maupun sejumlah negara Asia lainnya. اطلاعات دقیق داریم که آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای همپیمان آنها هدایت این موضوعات را بر عهده گرفتند و حتی مرکز گفتگو تشکیل دادند تا تجزیه طلبان و تروریستا آینده ایران را ترسیم کنند و هر منطقه قانون اساسی خود را بنویسد. در این راستا قاچاق سلاح و پشتیبانی مالی و لوجستیکی را به عمل آورده. Sementara itu, Saudara, Dewan Kebijakan Iran mengancam akan mengaktifkan pertahanan suci jika Amerika Serikat terus memaksakan diri melakukan intervensi militer. Anggota Dewan Kebijakan Iran mengatakan Iran tak takut dengan ancaman Amerika Serikat dan pertahanan suci akan jadi cara Iran menghalau serangan Amerika Serikat. ما توصیه میکنیم عقب برید دیگه بیشتر از این جلو نیایید ما اگر راه بیفتیم ما دیگه بحث آتش بس و این چیزا نداریم ها ما هم الان به صراحت بهتون میگیم این ضرباتی که زدید این خساراتی که تو این 50 سال وارد کردید این هرچه ما داریم نجابت و صبر راهبردی به خرج میدیم شما توجه نمیکنید ما اگر دوباره بیفتیم رو اون دوره دفاع مقدس جنگ از سال دوم به بعد مطمئن باشید مشکلات جدی برای شما پیدا میشه تا همینجا متوقف کنید برگردید ملت ایرانی ملت بسیار با شعور نجیب دنبال جنگ نیست ولی اگه به اون نقطه برسه که دیگه باید کار رو تمام بکنه حوادث دیگری به اتفاق میفته. Berikutnya, Saudara, sejumlah warga Iran menyeberang ke Turki Jumat waktu setempat. Namun, perjalanan tersebut bukan untuk mengungsi, melainkan untuk mengakses layanan internet yang diblokir sejak awal Januari. Beberapa pelintas perbatasan di Provinsi Van, Turki Timur mengaku hanya melakukan perjalanan singkat untuk menghindari pemadaman komunikasi di Iran. Mereka menyebut akses internet di Iran diblokir sejak 8 Januari lalu, menyusul gelombang demonstrasi nasional yang dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi. Sebagian warga akan kembali ke Iran setelah selesai menggunakan internet di Turki. من کارم اینترنت رو مجبور بودم بیام تا اینجا و استفاده بکنم و انجام دادم کارم رو دوباره برمیگردم ایران تا شرایط ببینیم چطور میشه و اگر اینترنت درست بشه که میمونیم اگر نه مجبوریم دوباره بیایم برای استفاده از اینترنت حالا کشورهای همسایه دیگه کشورهای Masih dari mancanegara, Saudara, 2 orang meninggal dunia setelah sebuah kren proyek konstruksi kembali roboh dan menimpa kendaraan yang sedang melintas di Jalan Rama, Provinsi Samut Sakhon, Thailand. Sebelumnya, kren konstruksi ini menimpa gerbong kereta api di lokasi yang sama. 2 kendaraan dilaporkan hancur tertimpa kren yang ambruk saat keduanya tengah melaju. Tim penyelamat bekerja selama berjam-jam di tengah puing-puing logam dan beton untuk mengevakuasi korban. Petugas memastikan 2 pengemudi meninggal dunia dan 5 orang lainnya terluka dirawat di rumah sakit setempat. Insiden ini menjadi runtuhnya kren kedua dalam 2 hari terakhir, menyusul kecelakaan sebelumnya yang menimpa gerbong kereta api, menewaskan puluhan orang di Thailand bagian utara. Tim medis dari Kementerian Kesehatan Thailand mengevakuasi korban di lokasi dan menyebut jumlah korban tewas 34 orang dan masih berpotensi bertambah.ใช่ครับคืออย่างที่บอกแหละครับไม่สามารถระบุเวลาได้ชัดเจนเลยครับเพราะณตอนนี้ตั้งแต่เหตุเกิดก็กินเวลามาหลายชั่วโมงแล้วครับเรายังไม่ได้ปฏิบัติการเลยแต่ถามว่าทีมปฏิบัติการพร้อมไหมพร้อมครับเข้าไปดูก็จะเจอ2 คันนะเจอ2 คันที่โดนทับอยู่ยังบอกไม่ได้ว่าตอนนี้ยังมีคนติดอยู่กี่คนใช่ครับถูกต้องครับ
อันนี้คือไม่นับผู้เสียชีวิต2 คนที่คอนเฟิร์มแล้ว ก็รถ2 คันแหละครับที่เราคอนเฟิร์มยังไงก็ต้องมีคนขับอยู่แล้วครับเพราะรถมันวิ่งอยู่บนถนนในลักษณะที่โดนทับเนี่ยรถไม่ได้จอดอยู่กับที่ไงถูกไหมฮะรถมันวิ่งเราประเมินว่ามันมีคนอย่างน้อยในรถ2 คันต้องมีคนขับคันละ1 คนแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยถ้ายกขึ้นมาแล้วหรือดึงออกมาแล้วเนี่ยจะมีผู้โดยสารนั่งข้างคนขับมาด้วยหรือเปล่าอันนั้นต้องมารอดูอีกทีนึง Sebelumnya, Saudara, 32 penumpang dilaporkan tewas usai alat berat konstruksi jalan layang kereta cepat jatuh menimpa rangkaian kereta api. 60 penumpang terluka, sementara 3 penumpang lainnya belum ditemukan. Kereta yang tertimpa alat berat ini sebelumnya berangkat dari Bangkok menuju Ubon Ratchathani. Sesaat sebelum alat berat jatuh, alat berat tersebut tengah mengangkat semen beton. Otoritas setempat mengatakan konstruksi tersebut merupakan bagian dari proyek kereta cepat yang menghubungkan Bangkok dengan Kunming melalui Laos. Saat ini pihak berwenang Thailand telah melakukan penyelidikan atas penyebab robohnya alat berat tersebut. Tetaplah bersama kami, Saudara. Sapa Indonesia Pagi akan kembali usai jeda. Masuk di paruh akhir Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Musim buah durian di Provinsi Sulawesi Utara telah tiba. Nah, momentum inilah yang membawa berkah tersendiri bagi para penjual buah musiman di Kota Manado. Mereka mampu meraup omset hingga belasan juta rupiah per hari. Kawasan Jalan Piritendian di Kota Manado menjadi salah satu titik penjualan buah durian oleh para pedagang saat musim durian tiba. Sejumlah pedagang durian berjejer di sekitar areal ini untuk menjajakan dagangannya kepada pelanggan dengan menggunakan tenda ataupun mobil dengan buah durian tersusun rapi. Sejak sore hari, kawasan di tepi pantai ini mulai ramai dikunjungi pemburu buah durian, baik yang membeli untuk dibawa pulang ke rumah maupun yang akan makan langsung di lokasi. Para pembeli tak hanya warga lokal di Manado dan sekitarnya, namun ada juga turis asing seperti dari Jepang maupun Cina yang mampir di salah satu pusat penjualan durian ini. Menurut wisatawan, durian di lokasi ini memiliki cita rasa tersendiri yang membedakan rasanya dengan durian di asal negara mereka. Ini datang ke tempat penjualan durian bersama siapa? Bersama teman-teman. Memang khusus datang ke sini untuk memburu durian atau seperti apa? Sampai sini cuma untuk rasa durian, karena di Indonesia durian enak. Kalau di Cina duriannya seperti apa rasanya? Banyak sekali durian dari Thailand yang dia daging besar sekali, dia dalam biji kecil-kecil, tapi dia makan sudah banyak, rasa bosan. Tapi kalau rasa durian khas Sulawesi Utara, Indonesia, bagaimana perbandingannya? Di Indonesia saya rasa punya durian rasa punya lima rasa. Lokasi penjualan yang strategis membuat kawasan Jalan Piritendian ini banyak disinggahi pembeli buah durian. Dalam sehari, pedagang bisa meraup omset antara 8 juta hingga 15 juta rupiah jika pembeli sedang ramai. Pedagang bilang buah durian yang mereka jajakan adalah durian lokal dari Kabupaten Minahasa dan Minahasa Selatan, dan biasanya durian dijual adalah buah yang matang dari pohon. Yang di Manado ini terutama di Minahasa, yang diunggulkan oleh para turis-turis wisatawan terutama dari Cina yang sering datang di Manado, mereka suka mencari durian Minahasa. Itulah keunggulan durian Minahasa. Karena duriannya matang di pohon, dia lebih enak daripada durian montong, katanya wisatawan Cina. Bisa, iya, kita kan beribuan lah. Ada yang 500. Ada yang 700 itu. DP harga paling murah ada 500, 400, 300. Yang paling bagus itu yang 50, 75 itu, yang durian mentega. Harga durian dijual bervariasi berdasarkan ukuran mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 per buah. Yani Mika Singal, JP Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Beberapa hari menjelang kembali ke bumi, astronot Jepang Kimiya Yui merekam fenomena aurora langka dari Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS. Rekaman memperlihatkan tirai cahaya yang berubah warna dari hijau ke merah muda melingkupi bumi. Fenomena aurora terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan gas di atmosfer atas bumi. Kecepatannya hingga 72 juta kilometer per jam, membuat efek mahkota yang menyinari langit. Kimiya Yui merasa senang bisa merekamnya dan berharap rekaman tersebut juga membuat orang lain terkesan. Astronotnya ngelihat tirai aurora di sana ya. Kamu ketika turun dari kayangan ke bumi, Waduh. tirainya. Nggak kelihatan ya? Jadi lupa deh kelamaan di bumi. Kamu mau tirai yang itu apa tirai satu? Tirai satu boleh, hadiahnya mobil. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sapa Indonesia Pagi hari. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Breman Atenaya. Dan saya Putri Oktaviani. Terima kasih. Sampai jumpa. Eredivisie, Fortuna Fortuna Sinta